Beraksi dengan senjata api, perampok diringkus dan dipukuli. Tipu warga, sekda gadungan dihakimi dan diikat massa. Vaksinasi COVID-19 untuk anak 6 hingga 11 tahun dimulai hari ini. Ya, halo, selamat siang pemirsa. Saya Pram Senjaya kembali hadir memperbarui informasi yang ada dalam Ayu Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, pemirsa, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Lovia Nadian. Halo Lovia, ada informasi apa saja di Ayu Siang kali ini? Baik, terima kasih Pram dan juga pemirsa. Seorang gadis berusia 13 tahun di Minahasa, Sulawesi Utara dianiaya oleh 4 remaja putri. Apa motif penganiayaan? Apakah pelaku sudah ditangkap? Selengkapnya dalam Ayu Siang. Nekat merampok di toko gadai, seorang pria diringkus dan sempat dihakimi massa. Pelaku beraksi seorang diri dengan berbekal senjata api. Inilah detik-detik petugas polisi yang kebetulan melintas bersama warga mengepung pelaku perampokan toko gadai di Jalan Kahvi 2 Cipedak Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku beraksi dengan berbekal senjata api. Polisi sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara, namun pelaku tak mau menyerah. Akhirnya polisi dan warga berhasil menyergap dan meringkus pelaku. Lantaran geram, pelaku sempat menjadi bulan-bulanan warga. Pegang kan ya, nggak ada yang diapa-apain ya, nggak ada yang dilecehin ya. Sementara karyawati toko gadai yang sempat disandra selamat dan tidak mengalami tindak penganiayaan. Dari keterangan pekerja dan warga, pelaku beraksi saat toko hendak tutup. Mau tutup gitu, masuk dia, ya kirain klien gitu kan, klien biasa. Nah, nggak taunya kan yang si karyawan yang satu tuh lagi tutup rolling door, dia masuk, nah langsung disandra pakai pistol. Oh, dia bawa senjata api, Bang? Kayaknya sih bawa senjata api. Dia sendiri atau sendiri sih, yang sendiri. saya tahu mah gitu. Hingga kini pelaku beserta barang bukti senjata api diamankan ke Polsek Jagakarsa, Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainis melaporkan. Seorang pria menikam rekan sesama tukang parkir di Citer, Bogor, Jawa Barat. Diduga penganiayaan dipicu rebutan lahan parkir. Dalam rekaman CCTV ini terlihat seorang pria tiba-tiba mengejar dan langsung menikam rekannya secara bertubi-tubi. Pelaku bernama Hendra nekat menyerang korban bernama Abdul Hamid karena merasa sakit hati kepada korban yang sempat memarahinya di depan umum. Sengketa rebutan lahan parkir antara keduanya juga diduga jadi pemicu pelaku ingin menghabisi korban. Pelaku yang menyimpan dendam lalu merencanakan aksinya dengan mengajak korban minum minuman keras sebelum melancarkan aksinya. Korban yang merupakan warga Citerep, Kabupaten Bogor, dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka tusukan pisau di sejumlah bagian tubuhnya. Saya nanya ke Mamit, Mamit waktu itu kesal sama si itu ya, dia langsung ngomong, langsung nanti adut, gua gitu. Seminggunya lagi dia datang tuh di motor sambil mabok. Posisi saya lagi di warung siput. Kayak sakit hati di situ. Sakit hati ya. Hingga saat ini, pihak aparat Polsek Citerep, Kabupaten Bogor masih menyelidiki motif dan penyebab pasti aksi pelaku yang diduga merupakan anggota salah satu ormas tersebut. Bahwa
dia merasa kesal dan dendam dengan apa yang dilakukan oleh korban, di mana seminggu sebelum kejadian itu korban marah-marah si pelaku tanpa alasan. Nah, dengan kekesalan itu dia pendam selama 1 minggu sehingga dia persiapan membawa sajam, dan ketemulah pada saat kejadian itu di parkiran yang memang notabene korban melakukan kegiatan di situ. Selain mengamankan pelaku, pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa pisau lipat. Sementara pelaku dijerat dengan pasal tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pengawas proyek menjadi korban penganiayaan beberapa anggota Ormas. Penganiayaan dilakukan karena anggota Ormas tidak diberikan uang proyek. Seorang warga yang sedang berada di kafe tiba-tiba dianiaya 5 orang. Setelah ditangkap, 5 orang yang merupakan anggota Ormas ini membacok pengawas proyek karena tidak diberikan uang jatah proyek jalan. Kelimanya kesal hanya diberi beberapa bungkus rokok oleh korban yang sedang menjalankan proyek jalan di kawasan Komplek GDC Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Jadi untuk luka bacoknya ada di lengan sebelah kiri, kemudian luka-luka memar itu ada di pundak, dipukul oleh tongkat baseball, ada juga di perut karena dilakukan pemukulan baik itu di wajah maupun di perut. Proyeknya proyek pemerintah atau swasta? Proyek pemerintah. Proyeknya pembangunan jembatan itu atau gimana sih? Proyek pembangunan jalan ya, perbaikan jalan. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah senjata tajam, stick golf, dan bambu yang digunakan untuk menyerang korban. Akibat perbuatannya, kelima anggota Ormas terjerat pasal 170 dan 351 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Buntut penyerangan geng motor pada 2 remaja di Taman Sari, Jakarta Barat, polisi berhasil meringkus 8 pelaku. Polisi juga menyita motor dan senjata tajam yang digunakan melukai korban. Inilah video amatir tawuran antara geng motor di kawasan Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Dalam video ini, para pelaku tak segan menganiaya lawannya hingga terluka parah. Akibatnya korban harus dirawat intensif di rumah sakit. Bergerak cepat, polisi meringkus 8 anggota geng motor yang terlibat tawuran dan penganiayaan. Mereka ditangkap di 3 lokasi berbeda. Dari 8 pelaku, 4 diantaranya masih di bawah umur. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita motor serta senjata tajam yang digunakan pelaku melukai korban. Kami berhasil menangkap 8 pemuda. Ya, dari kelompok asal kami mengidentifikasi 3 asal Kembangan, Jakarta Barat, kemudian 1 pemuda asal Tanah Abang, kemudian 4 berasal dari Jakarta Utara. Dalam kasus ini, polisi masih memburu 3 pelaku lain yang buron. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman kurungan 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Video pengeroyokan dan penganiayaan pelajar di Kota Palopo, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Bergerak cepat, polisi melakukan mediasi agar kejadian serupa tak berulang dan berbuntut saling dendam. Inilah aksi penganiayaan sejumlah pelajar di Palopo, Sulawesi Selatan yang terekam kamera warga. Tampak seorang pelajar menjadi bulan-bulanan lawannya. Warga setempat berusaha memisahkan para pelajar yang terlibat tawuran. Namun salah satu pelaku masih berusaha menyerang lawan dengan senjata tajam. Aksi kekerasan ini pun viral di media sosial. Bergerak cepat, polisi langsung memanggil para pelaku, guru, dan wali siswa untuk dilakukan mediasi. Sementara ini kita melakukan upaya-upaya untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Seperti apa, kemudian langkah-langkah yang akan diambil akan kita sampaikan kemudian. Himbauannya ke pelajar, Bang? Himbauan kami ke pelajar tentunya saat ini memang sudah sebagian besar kita melaksanakan pertemuan tatap muka
tentunya tetap harus menjaga kondusivitas di sekolah. Hasil mediasi, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan berjanji tidak akan melakukan kejadian serupa. Mereka siap menjalani proses hukum bila terbukti melakukan tindakan serupa di kemudian hari. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Seorang gadis berusia 13 tahun di Minahasa, Sulawesi Utara dianiaya oleh 4 temannya. Motif penganiayaan ini karena salah satu pelaku cemburu dengan korban. Sebuah video berdurasi 1 menit menunjukkan penganiayaan yang dialami gadis berusia 13 tahun di Desa Kembuan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Korban dianiaya oleh 4 remaja dan diseret keluar rumah. Video penganiayaan ini pun kemudian viral di sosial media. Motif penganiayaan diduga karena salah satu pelaku cemburu terhadap korban yang berhubungan dengan pacar pelaku. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami trauma. Ada Chelsea untuk sekarang lebih memilih istirahat di kamar. Masih trauma, Pak? Masih takut ketemu orang, mungkin takut ditanya-tanyai atau apa. Si shock dengan kejadian. Dia sekarang sering melamun. Orang tua korban telah melaporkan kasus penganiayaan ke polisi dan kini keempat pelaku telah ditangkap dan ditahan di Mapolres Minahasa. Dari Minahasa, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Oknum polisi menolak laporan seorang wanita korban perampokan diperiksa Propam Polres Metro Jakarta Timur. Atas peristiwa ini, Kapolres Metro Jakarta Timur meminta maaf dan akan memberikan sanksi tegas kepada oknum polisi tersebut. Video seorang perempuan menjadi korban perampokan setelah mengambil uang dari anjungan tunai mandiri atau ATM di sebuah minimarket viral di media sosial. Menurut korban, saat itu ia diikuti oleh sejumlah orang dengan mengendarai 2 sepeda motor. Kemudian salah satu pelaku mendekati korban dan mengetuk kaca mobil sambil menyampaikan bahwa mobil yang dikendarai korban membahayakan orang lain. Korban kemudian berhenti keluar dan melihat kondisi mobil, namun perampok yang mengendarai sepeda motor mengambil tas korban yang berada di kursi belakang dari sisi kiri. Atas kejadian ini, korban kemudian melapor ke Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur, namun laporan itu tidak ditanggapi oleh petugas yang berjaga. Maksud saya sedang kesusahan, bukan wewenangnya Bapak bicara seperti itu. Dan saya tidak diarahkan harus lapor demikian buat berita acara atau apa. Saya hanya dikasih bukti untuk laporan hilang saja gitu. Dan dia langsung ninggalin saya naik lantai 2. Terus hari ini melapor lagi ke Polres? Iya, saya lapor langsung ke Polres. Dan Polres langsung tindak lanjutin. Hari ini tadi sudah ke TKP. Jadi semuanya sudah dibantu sama Polres tempat. Atas kejadian ini, Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Erwin Kurniawan meminta maaf dan akan menindak tegas Aibda RP. Yang dilakukan anggota tentu saya selaku Kapolres Jakarta Timur meminta maaf kepada masyarakat. Untuk kemudian saya akan perbaiki dan kami akan menghukum oknum atau tugas yang tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa berempati, atau melanggar SOP. Hukuman itu akan kami percepat dan segera kami sidangkan pada hari Rabu. Ya. Untuk tadi juga Pak Kapolda sudah memberikan arahan terkait usulan untuk hukumannya adalah disiplin dipindahkan atau mutasi tour of area. Sementara terkait laporan perampokan, polisi tengah menyelidiki dan memburu para pelaku. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Satu mobil sedan terbakar di SPBU usai mengisi bahan bakar. Polisi masih menyelidiki penyebab kejadian. Mobil sedan terbakar di SPBU Kejora, Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung. Mobil terbakar usai mengisi bahan bakar. Mengetahui mobilnya terbakar, pemilik langsung kabur. Warga sempat mencoba memadamkan api, namun gagal. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Setelah mau hendak pergi perjalanan keluar, tiba-tiba ada keluar api yang muncul di
dari tengah mobil. Kemudian sebenarnya pihak SPBU dan anggota kami langsung sudah melaksanakan pemadaman melalui alat APAR, tapi karena api semakin membesar sehingga anggota kami melaksanakan inisiatif untuk menghubungi damkar yang ada di Depati Amir. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara polisi sudah menggelar olah TKP untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Bangka Tengah, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Menjanjikan lolos sebagai tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, seorang sekda gadungan dihakimi masa. Para korban ditipu untuk menyetorkan uang jutaan rupiah kepada pelaku. Sekda gadungan yang masih mengenakan seragam PNS terikat di sebuah tiang listrik sambil dikerumuni warga. Pelaku diikat lantaran mencoba kabur usai menipu salah satu warga dengan modus mampu meloloskan anak korban menjadi tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Wanita berinisial ROS sempat menerima uang dari korban bernama Siti Asah senilai Rp200.000 dari perjanjian semula Rp2 juta untuk keperluan meloloskan anak korban sebagai tenaga honorer. Sekda di kantor bupati, diiming-imingkannya dia kerja adik Vini di kantor bupati, tapi kita urus dulu ijazah SMA-nya ya, karena adik Vini tamat SMP, jadi dimintanya lah uang 2 juta. Sejumlah ibu-ibu yang mengaku jadi korban penipuan pelaku terus berdatangan ke Mapolsek Sibolga Selatan. Wanita tersebut melakukan pidana penipuan dengan inisial RH, dan saat ini kita sudah amankan, namun laporan secara resmi belum kita terima secara resmi ya, dan ini masih proses penyelidikan oleh Polsek Sibolga Selatan dan Satreskrim Polres Sibolga. Sementara itu pihak polisi masih mendalami tindak penipuan yang dilakukan wanita yang mengaku sebagai sekretariat daerah Pemkat Tapanuli Tengah tersebut. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Raymond, iNews melaporkan. Pemirsa, BMKG merilis peringatan dini tsunami menyusul gempa magnitudo 7,5 di kawasan Laut Larantuka. Peringatan ini dikeluarkan BMKG pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Gempa terjadi 112 km barat laut Larantuka, Nusa Tenggara Timur dengan kedalaman 12 km. Gempa ini berpotensi tsunami sehingga warga diimbau waspada. Peringatan ini dikeluarkan BMKG pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Gempa terjadi 112 km barat laut Larantuka, Nusa Tenggara Timur dengan kedalaman 12 km. Gempa ini berpotensi tsunami sehingga warga diimbau untuk waspada.
Gempa terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur, berkekuatan gempa mencapai bermagnitudo 7,5. Sejumlah wilayah diprediksi akan tergulung tsunami. Gempa ini terjadi pada hari ini pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Lokasi gempa berada di koordinat 7,59 lintang selatan dan 122,26 bujur timur. Pusat gempa berada di 112 km arah barat laut Larantuka, NTT pada kedalaman 12 km. Lokasi gempa berada di koordinat 8,01 lintang selatan dan 123,07 bujur timur. Pusat gempa berada di 35 km arah timur laut Larantuka, NTT. Hipocentrum gempa ada di kedalaman 275 km. Belum ada laporan kerusakan mengenai dampak gempa ini. BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk wilayah Maluku, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Gempa bermagnitudo 7,5 mengguncang Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada hari ini. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kupang, Margiono, mengatakan gempa terjadi pada pukul 11.20 waktu Indonesia Tengah atau 10.20 waktu Indonesia Barat. Lokasi gempa terletak pada 7,59 derajat lintang selatan dan 122,26 derajat bujur timur. Pusat gempa bumi berada pada 112 km arah barat laut Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dengan kedalaman 12 km. Gempa ini berpotensi tsunami di beberapa wilayah. Lokasi gempa berada di koordinat 8,01 lintang selatan dan 123,07 bujur timur. Pusat gempa berada di 35 km arah timur laut Larantuka, Nusa Tenggara Timur, dengan hipocentrum gempa ada di kedalaman 275 km.